Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di BTL Vlog. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menunjukkan bagaimana cara merangkai. Nah, ini di sini ada sebuah jemuran yang baru istri saya beli dan saya akan coba merangkainya. Saya membeli alat penjemur pakaian ini di Banjar ya, di toko furniture atau toko mebel dengan harga 450.000, dan ini berbahan dari stainless. Jadi kali ini saya akan merangkai komponen-komponen dari bukan alat, jadi dari penjemur pakaian ini. Jadi simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Saya akan menunjukkan bagaimana cara merangkai jemuran pakaian ini. Simak terus. Dan ini adalah bagian dari komponen-komponen yang akan kita pasang. Kita akan buka terlebih dahulu bagian-bagian dari pembungkusnya. Setelah semua bagiannya kita bongkar dan kita pisahkan, pertama kita akan pasangkan bagian dari sisi-sisi yang berhadapan antara sisi kiri dan sisi kanan pada bagian jemuran ya. Kita seperti yang terlihat pada video. Nah, itu adalah sisi yang berhadapan. Ada dua sisi yang berhadapan, sisi kiri dan sisi kanan. Kita dirikan dulu ya bagian sisi-sisinya sebelum kita memasangkan bagian dari batang-batang tengah pada jemuran yang akan kita pasangkan. Nah, terlebih dahulu kita akan memasangkan pada bagian sisi kiri dan kanan bagian bawah seperti yang terlihat pada video. Kita pasangkan bautnya, kita masukkan kedudukannya, dan kita akan kencangkan menggunakan obeng plus ya, atau bisa juga disebut obeng biasa. Nah, setelah dipastikan pemasangan bautnya kencang, kita akan memasangkan bagian sisi sebelahnya lagi ya. Nah, awas jangan sampai kebalik. Kita langsung pasangkan ke kedudukannya menggunakan baut yang sama, baut 10, dan dikencangkan menggunakan obeng. Setelah bagian sisi kiri selesai, kita lanjut ke bagian sisi kanan. Dan untuk pemasangan kita kencangkan menggunakan obeng pada baut yang menggunakan baut 10. Mudah saja teman-teman, seperti itu, seperti pada video berikut. Nah, kita hanya memerlukan obeng dan berikut cara mengencangkan baut pada bagian sisi kiri dan sisi kanan yang menggunakan baut 10, dan kita cukup tahan dengan tangan saja untuk menahan mur 10-nya. Dan kita kencangkan bautnya seperti itu hingga benar-benar kuat dan rapat ya, hingga tidak menimbulkan reyot pada bagian jemurannya. Dan kita lakukan hal yang sama pada bagian sisi sebelah kanannya. Kita kencangkan, kita pasangkan bautnya dan kita kencangkan sampai benar-benar bautnya kencang. Dan setelah selesai kita memasangkan kedua batang yang
bawah ya, yang sisi kiri dan sisi kanan, kita akan lanjut memasangkan batang-batang pada bagian tengah. Nah, yang pada bagian tengah, teman-teman harap teliti ya, karena di bagian tengah itu ada watang, ada as yang kedua sisinya itu lebih panjang. Nah, bisa dilihat di video. Nah, itu ada 2 biji yang lebih panjang dan ada 3 bijinya yang lebih pendek. Dan untuk as batang yang lebih panjang, nah itu ada 2. Kita pasangkan pada bagian sisi terluar pada watang yang kelima biji itu ya. Kita pasang ke sisi terluar ya, sisi terluar bagian atas. Silakan teman-teman bisa disimak videonya untuk lebih jelasnya. Kita akan pasangkan watang yang lebih panjang tadi, yang 2 itu, pada bagian sisi luar kiri dan kanan ya. Sama kita pasangkan menggunakan baut 10 yang akan kita kencangkan menggunakan obeng, dan terlebih dahulu kita buka baut yang terpasang pada as yang kita akan pasangkan. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman bisa simak dan tonton video ini sampai habis. Bagaimana cara merangkai jemuran yang terbuat dari stainless atau juga bisa terbuat dari bahan aluminium. Untuk cara pemasangannya sama seperti yang saya tutorialkan pada video ini, karena untuk jemuran model seperti ini cara pemasangannya sama saja. Dan setelah selesai kita memasangkan kedua sisi bagian kiri dan kanan pada bagian atasnya, lanjut kita akan memasangkan as batang pada bagian tengah ya. Yang tersisa ada, kalau nggak salah, oh iya 5, maaf tadi bukan 3 ya. Yang pendek itu jumlahnya ada 5. Dan yang kelima as ini ukuran panjangnya sama, jadi kita bebas bisa merangkai di mana aja. Untuk ke sisa watang ini kita rangkaikan ya ke tempatnya masing-masing. Tersisa ada 5 lagi pada dudukannya. Kita memasangkannya bebas aja karena ukuran dari panjang as ini semuanya mempunyai ukuran yang sama. Dan itu tadi teman-teman sudah kita lakukan proses perakitan dari alat jemur pakaian ya. Jadi tidak terlalu sulit. Hanya mungkin kita hanya membutuhkan tadi obeng ya, mana? Nah, ini kita hanya membutuhkan obeng plus. Nah, ini hanya menggunakan satu kunci saja. Cuman ketika kita melakukan pemasangan kita diusahakan apa?
agak sedikit jeli dan hati-hati ya, karena untuk batang-batang ini ada yang panjang, ada yang pendek, dan untuk yang panjang itu biasanya posisinya ada di bagian sisi luar ya, sisi luar bagian atas. Dan untuk watang-watang yang pendek ini biasanya untuk mengisi alur-alur di bagian dalam, jadi sebagai gantungan pakaian ya. Dan yang untuk yang panjang itu selain sebagai gantungan pakaian, biasanya yang panjang itu berada di posisi luar, dan fungsinya juga sebagai penguat pada alat jemuran ini. Jadi ya demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau merangkai alat jemuran pakaian di rumah ya. Jadi seperti itu, tidak terlalu sulit. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.